A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la halla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini meskipun belum memenuhi kuota, tapi sudah lebih dari 15 orang, 15 jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti itulah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan, untuk mengecas keimanan kita. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup dan apa yang menjadi hajat dan cita-citanya Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sebelum kajian ini dimulai, saya nge-share video tuh. Video yang sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Itu baru oksigen. Oksigen dan nitrogen kalau kita beli, biarpun orang kaya sekalipun, banyak duit sekalipun, kalau per hari yang kita hirup menghabiskan uang 2 miliar, siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup ya ketika oksigen itu berbayar? Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, yaitu yang selalu memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa sekali, khususnya nikmat oksigen, nikmat bisa bernapas. Lalu apa yang membuat kita tidak bersyukur atas karunia yang Allah berikan? Kita diberikan oksigen, kita diberikan napas untuk bisa hidup kesehari-harian. Tapi apa yang kita lakukan? Terlalu nggak baik kita ketika kita diberikan secara gratis di muka bumi ini, marah rasa syukur kita berkurang. Kita pakai tubuh kita untuk melakukan kemaksiatan, kita pakai diri kita untuk mengotorinya, padahal Allah berikan oksigen di dunia ini dengan cuma-cuma atau gratis. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan melakukan ibadah yang berkualitas, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan itu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan karunia yang begitu banyak, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Dan rasa syukur ini juga nih, jangan lupa, kita masuk duduk mendengarkan di rumah kajian ini yang menggerakkan Allah. Karena nikmat Allah yang bisa kita duduk bersama, belajar bersama di rumah kajian ini. Kalau bukan karena sentuhannya Allah, tidak mungkin dia mau mengelis daftar absensi kehadiran. Mudah-mudahan yang sudah mengelis kehadiran bisa menjadi saksi nanti di akhirat untuk kita, bahwa kita berada di rumah kajian dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan hujan rahmat yang Masya Allah luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dipertemukan bersama beliau, bersama keluarga beliau dan bersama para sahabat beliau, dan kita diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, catat rindu kami kepada Engkau ya Rabb, dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampaikan selawat kami untuk beliau ya Rabb. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari ini tengadah mengangkat kedua belah tangan berharap Allah mengabulkan apa yang menjadi niat dan hajat kita. Semoga duduknya kita di sini, di rumah kajian ini, Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Yang belum diberikan keturunan, semoga Allah berikan keturunan. Yang belum diberikan jodoh, semoga Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang usahanya lagi tidak ramai, semoga Allah berikan orderan yang luar biasa meningkat. Yang lagi banyak persoalan, semoga Allah angkat persoalan itu. Yang lagi stres, emosi, masalah finansial, semoga Allah angkat semua persoalan itu. Yang terpenting buat kita adalah betapa rindunya kita kepada Allah dan betapa rindunya kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kerinduan ini bisa terlepas ketika kita membacakan untayan kata alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Rabb, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beristighfar karena kita sebagai manusia masih menikmati kemaksiatan itu sendiri. Masya Allah, ampuni kami ya Rabb. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga pada malam hari ini yang mempunyai hajat dan niat dan cita-cita Allah kabulkan, Allah berikan rahmat, Allah angkat doa-doa kita dan Allah kabulkan sehingga doa-doa kita terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Kita membaca Al-Fatihah bersama. Semoga Allah mengabulkan hajat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, info kajian ya, sebelum kita menuju ke materi, info kajian nanti subuh nih, besok Sabtu itu ada kajian subuh melalui via Zoom. Silakan diikuti. Nanti setelah kajian linknya saya berikan ya. Kita zikir bersama, membaca suratul Waqiah dan zikir pagi, plus kita membahas, kita mengkaji kitab Nasoihul Ibad. Pada malam Seninnya nanti itu ada pertemuan pengajian, kajian ya, kajian offline setiap malam Senin, yaitu kita belajar tentang Quranic vibration, getaran-getaran Al-Quran, sekaligus tadabur ya, tadabur Al-Quran mana, ayat mana yang akan kita tadaburi, sekaligus pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab lainnya. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa hadir di dalam kajian itu. Kalau bukan sekarang, kapan kita mau ngecas keiman kita? Kalau bukan sekarang, kapan kita mau meluangkan waktu kita? Sementara ini kita sibuk mencari sesuatu yang nampak memang, tapi hanya sekedip mata habis, tidak berbekas dan tidak ada apa-apanya. Bekal apa sebenarnya yang kita bawa nanti? Kematian bukan lagi soal tua atau muda. Kematian kapan saja bisa menghampiri kita. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk pulang di negeri yang kekal abadi. Masya Allah. Maka dengan pengajian ini, dengan kajian ini, dengan berada di rumah kajian ini, kita sambil mengecas keimanan kita, sambil mempersiapkan bekal kita. Ya, bekal kita
apa yang sudah kita persiapkan. Makanya rumah kajian ini adalah wadah penting kalau menurut saya sih. Kenapa rumah kajian ini saya adakan? Mudah-mudahan ini bagian dari syiar saya menyebarkan agama sekalipun dakwah. Semoga ada hamba-hamba atau sahabat-sahabat surgaku yang tersentuh hatinya dan mau merubah dirinya menjadi lebih baik lagi dan ibadah yang berkualitas. Sama ya. Sama kita belajar sama-sama di sini, saling menasehati sambil belajar bersama. Ya, saya ini Al-Fakir yang masih rendah ilmu tapi mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan gitu. Bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk mencintai Allah, untuk mencintai Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bantu rumah kajian ini agar terus eksis dan ada, ya, dan orang-orang yang di dalamnya bertambah. Kalau kita mengajak kebaikan untuk orang lain, maka kebaikan itu akan untuk kita. Makanya terus berdakwah, ya, syiarkan agama Allah, karena itu bagian dari jihad, insyaallah. Izinkan Al-Fakir ini, ya, mohon maaf bukan karena berada di garis kesombongan, iklan mulu, tentang kajian mulu, seolah-olah so pinter gitu. Demi Allah, tidak ada niat sekecil apapun untuk sombong. Miris. Niat saya hanya untuk mengajak. Ya. Tapi mudah-mudahan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ridho dengan majelis ini, semoga Allah ridho dengan rumah kajian yang ada ini, dan tolong yang berada di dalam grup ini bantu mensyiarkan, ya, khususnya pengajian kajian offline kita setiap yang alhamdulillah kemarin sudah dibuka setiap malam Senin. Datang kalau ada waktu itu. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Al-Quran sebagai surat cintamu. Al-Quran kita jadikan sebagai surat cinta kita, kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu Al-Quran adalah kalam Allah melalui malaikat dan disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya teruslah membaca Al-Quran. Jangan biarkan rumah-rumah kita sepi seperti kuburan, tidak ada lantunan ayat suci Al-Quran. Maka yang datang adalah para bangsa syaitan dan iblis. Kita perbanyak membaca Al-Quran, kita terus sambil mentadaburinya, sambil memaknainya, luar biasa sekali. Rumah yang seperti kuburan adalah rumah yang tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran sekalipun. Makanya mulai malam ini kita belajar, kita mencoba membangkitkan diri untuk apa? Untuk mulai membaca Al-Quran sekaligus mentadaburinya. Kalau tidak ada wadah, rumah Al-Quran, rumah kajian ini adalah menjadi wadah tempat kita untuk berbagi, untuk belajar bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan sholat sebagai penghubung dengan Tuhanmu. Jadikan sholat kita sebagai interaksi, communication antara kita dengan Tuhan kita. Kalau bukan dengan sholat, dengan apa kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan apa kita berkomunikasi kalau bukan dengan Al-Quran? Makanya kita dengan sholat, ya, dengan sholat kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, bercerita, sharing, curhat. Jangan curhat di media sosial. Yang baca ya pasti netizenmu gitu. Tapi ketika engkau menggelar sejadahmu,
Ketika engkau sujud dan mengadahkan kedua belah tanganmu, apapun yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi hajat-hajatmu, berharap Allah akan mengabulkan doa kita. Kita pernah membahas kajian tentang melangitkan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya aku kabulkan. Lambat laun doa kita akan dikabulkan. Yang terpenting buat kita adalah 5 huruf. S-A-B-A-R. Sabar. Itu saja. Sisanya ya, kita terus sholat, berkomunikasi dengan Rob kita, curhat, sharing dengan segala sesuatu. Masya Allah, luar biasa. Apalagi di sepertiga malam, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, di dalamnya kita menunggahkan keluh kesah, ya Allah, jadikanlah setiap persoalan yang kami hadapi, aku, keluargaku, menjadi persoalan yang sangat ringan, sehingga kami bisa menjalaninya dengan penuh ketakwaan dan kepadamu. Dan jika memang persoalan yang datang adalah membuat kami semakin takwa kepadamu, maka bantulah kami untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada. Tidak ada manusia yang tidak ada persoalan. Kemarin di kajian Senin, malam Senin, mengatakan, saya punya persoalan apa? Ya, kita pasti semua mempunyai persoalan, baik ucapan maupun perilaku. Ada persoalan, cuma kita tidak menyadarinya. Kita menganggap persoalan itu biasa-biasa saja. Padahal ketika dia dalam kesendirian, dia menangis, ya Rabb, bantu kami, ya Rabb, istri belum kebeli beras, ya Rabb. Itu ya, tumpahkan kepada keluh kesahmu, karena sholat adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan kita dengan Rob kita, meminta. Makanya kalau sholat itu yang khusyuk, meskipun tidak khusyuk, bacanya benar gitu. Jangan sholat bebas tugas, SBT, jangan begitu. Jangan jadikan sholatmu sebagai bebas tugas, jangan ya. Jadikan sholat itu menjadi kebutuhan awalnya dipaksa, kemudian terbiasa, dan akhirnya menjadi luar biasa. Jangan sampai ya, Masya Allah. Makanya jadikanlah sholat sebagai sarana penghubung kita dengan Tuhan kita. Kita tumbahkan semua segala keluh kesah kita dalam untayan indahnya apa? Disambung dengan indahnya lantunan ayat suci Al-Quran. Ya, ketika kita membaca suratul Al-Quran, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, An-Nas, dan lain-lain sebagainya, ayat-ayat yang begitu indah, Allah membalas curhatan kita. Ya, karena apa? Zikir itulah kerinduan kita. Seberapa banyak bibir ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa sering mulut ini membaca, mata ini melihat Al-Quran sambil membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus dengan indah nadanya, dengan lantunan yang luar biasa. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas saya berikan player dan saya ingin bertanya, seberapa sering kita membaca Al-Quran? Dalam satu hari, seberapa sering kita membaca Al-Quran dibandingkan kita membuka alat yang ringan dan mudah kita bawa, yaitu handphone? Seberapa sering, tanya di dalam hati kita, seberapa sering kita membaca Al-Quran, bahkan mungkin tidak pernah sama sekali dalam satu hari. Dia biarkan Al-Quran berbulu, dia biarkan Al-Quran rusuh, dia biarkan Al-Quran berdebu,
dia biarkan Al-Quran terbengkalai. Dia jadikan Al-Quran sebagai pajangan. Dia jadikan Al-Quran sebagai seperangkat alat sholat ketika nikah. Dan tidak pernah dibuka sama sekali. Dibuka mau 4 bulanan atau 7 bulanan. Begitu dibuka, dimakanin sesrek. Ketahuan Al-Quran tidak pernah dibaca. Al-Quran dijadikan pajangan. Ya memang sudah sekarang akhir zaman. Terus bagaimana kita mencoba membangkitkan kembali, mencoba membuka kembali? Masya Allah, belajar minimal habis salat maghrib, kalau enggak isya agak panjangan, setelah isya kita bisa. Memang betul waktunya istirahat, tapi ya jangan menunggu istirahat baru kamu bisa baca Al-Quran. Jangan menunggu ada waktu ketika kamu ingin baca Al-Quran. Kamu yang gak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal waktumu banyak. Ya, pertanyakan di dalam hati kita nih, seberapa sering kita membaca Al-Quran dalam satu hari? Atau kita cuek sama sekali? Padahal kita tahu Al-Quran bisa menjadi obat buat kita. Al-Quran bisa menjadi syifa buat kita untuk kegelisahan, ketidaknyamanan, bahkan menjadi obat atas jiwa-jiwa kita yang begitu rapuh. Masya Allah. Kapan kita punya waktu? Kapan? Kapan kita punya waktu untuk baca? Saya mengikuti program tilawah Al-Quran, ya, 1 minggu itu 1 juz. Jumlah jamaahnya itu ada 60. Sekarang saya kebagian juz 7. Dan setiap malam Kemis, malam Kemis kemarin itu setoran. Kalau udah kita bilang kholas. Kemarin saya lada lambat, akhirnya saya ditegur admin. Ya, kita yang masih ditegur sama manusia saja masih lalai, apalagi ketika Tuhan tidak menegur kita. Mungkin kita lupa. Insyaallah, ya, mudah-mudahan ya kita terus istiqomah untuk selalu membaca Al-Quran. Ya, sekiranya tidak 1 juz di 1 hari, sesempatnya habis sholat kita luangkan, makanya bawa Al-Quran, jangan melalui handphone, ya. Kalau Al-Quran itu ada di handphone, saya khawatir ketika membuka media sosial ada sesuatu yang tidak bisa kita pandang, ya. Aurat-aurat bertebaran yang merusak, ya. Nanti di dalam handphone itu ada Al-Quran, ada ayat-ayat Allah. Kenapa ada hal-hal yang tidak baik di dalamnya gitu? Makanya ya sekarang Al-Quran ada versi mini, ya, ukuran segenggaman tangan, bisa kita bawa-bawa, kita selipkan di dalam tas. Ketika ada waktu luang kita baca. Saya pernah ceritakan, ketika saya mau membeli koran, di seberang sana itu ada seorang kakek tua, dia jualan koran. Waktu itu memang saya lagi nyari koran. Ketika saya ngelihat dari kejauhan di seberang jalan, si bapak itu lagi duduk termengu, menundukkan kepalanya. Entah, saya nggak tahu apa yang si bapak-bapak tua itu lakukan. Ya, saya menyeberang jalan, kemudian saya hampiri dan mau mengatakan, Pak, mau beli koran. Tetapi saya tercengang, saya tercengang, kaget luar biasa. Seorang kakek tua yang sedang menunggu barang dagangannya laku, dia membaca Al-Quran. Masya Allah. Seharusnya itu kita bisa teladani. Kita boro-boro, ya, kita boro-boro bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Insya Allah.
Ayo mulai malam ini, ayo kita udah tahu, kita koreksi diri. Seberapa sering kita membaca Al-Quran nih hari ini nih, coba. Udah belum kita membuka Al-Quran? Masya Allah. Al-Quran itu bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat buat kita. Baik obat batinia maupun obat rohani buat kita. Kemarin kita sambil praktek di pembukaan ya, kajian offline malam Senin itu sekaligus praktek getaran Al-Quran. Betapa ketika hati kita menyentuh getaran Al-Quran, maka Masya Allah luar biasa. Ayat-ayat yang berhubungan dengan semua persoalan hidup kita Allah tunjukin, kalau kita yakin dalam hati kita. Masya Allah. Yuk mulai malam ini, nanti subuh kita zikir bersama sambil membaca Al-Quran. Kita targetin nih 1 bulan ini minimal harus hatam kalau bisa. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Saya nggak mau cepet hatam, Mister. Saya pengen sambil baca, sambil mentadaburi atau lihat artinya. Ya lebih baik itu. Ya, lebih baik itu. Itu lebih baik. Ya harusnya kita lakukan itu. Insya Allah semoga kita semua bisa seperti itu. Ya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Al-Quran adalah kalam Allah. Di dalamnya begitu banyak petunjuk secara lengkap dan gamblang. Kitanya aja nggak tahu karena jarang baca. Bacanya di HP terus. Al-Quran mempromosikan dirinya sebagai hudan linnas, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nih Al-Quran dijadikan hudan linnas, petunjuk bagi kita. Ada apa coba, kamu pengen apa? Ketika engkau punya solusi, Allah kasih solusi. Ketika engkau rizkimu tertunda, Allah kasih rizki. Di surat At-Talaq 2-3. Nah di sini pun Allah kasih solusi di surat Fatir ayat ke-29, surat ke-35. Apa bunyi surat Fatir? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yang pertama, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Kita lagi mengkaji seberapa sering nih kita membaca Al-Quran. Nanti kita bahas surat Al-Fatir ayat 29 sambil mentadaburinya. Al-Quran itu tadi ya, hudal linnas, atau kalau kata bahasa Inggrisnya yang keren itu sebagai guide tour buat kita, healing. Di dalamnya begitu banyak petunjuk ya, kita bisa mengambil semuanya di dalam Al-Quran ya, sebagai guide tour ya, menuju surganya. Petunjuk, siapa saja yang mengikuti petunjuknya ya, guide ya. Kalau kita guide itu, saya pengen ke satu tempat ini loh ya, saya pengen ke satu tempat ini, kemudian ada pemandu wisatanya, nah guide itu. Begitu juga Al-Quran, saya pengen ini loh, saya pengen menemukan ayat ini, Al-Quran membimbing kita. Nggak nyampe ke sana ya. Mulai malam ini kita buka sambil membaca. Makanya wajib ya, saya nggak bilang nggak harus ini, wajib luangkan uang 100.000 untuk beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Beli. Jangan-jangan di rumahnya cuman Al-Quran yang versi lama. Artinya Al-Quran yang hanya ada ayat-ayatnya saja, tidak ada artinya untuk mentadaburinya. Membaca sambil memaknai itu lebih luar biasa ya. Nanti kita bahas surat Fatir 35 ayat 29 ya. Masya Allah, itu ya bisa menjadi. Menurut Ibnu Jauzi, pada hari kiamat Rasulullah SAW
sebagian umatnya tersesat dari jalan yang lurus. Padahal Allah telah menurunkan bimbingan yang jelas, mudah, lengkap, dan mengapa masih bisa tersesat? Ya, kenapa ya coba? Jawab, kenapa bisa tersesat? Karena tidak memperdulikan petunjuknya di dalam Al-Quran. Ya, jangan sampai guide kita itu salah. Akhirnya kita sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan uang kita untuk membeli Al-Quran yang ada terjemahannya. Bawa di malam Senin kita kajian, kita tadaburi bersama. Luar biasa, insyaallah. Tadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Zauzi, ya, bahwa akan ada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersesat. Lantaran dia tersesat karena apa? Karena dia tidak memperdulikan petunjuknya dalam Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi umat yang tersesat nanti di hari kiamat. Lantaran ketika Allah menurunkan mukjizat berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kita tidak memperdulikannya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tidak heran apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud berpesan, Al-Quran adalah sajian hidangan dari Allah yang dalam bahasa Arab yang kita sebut namanya ma'dubatullah. Maka ambillah darinya semaksimal yang sekalian kita mampu. Ya, yang kita mampu, kita ambil di sini. Di dalam satu keterangan, sungguh hati yang di dalamnya tidak ada sedikit pun dari kitabullah pasti roboh. Ibarat robohnya rumah yang tidak berpenghuni. Karena tidak terawat, lama kelamaan pasti usang dan rapuh dimakan usia. Masya Allah. Ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi, ya. Mari pada malam hari ini, sahabat-sahabat surgaku, kita menuding diri kita sendiri. Lebih sering mana kita memegang Al-Quran, dan bagaimana kondisi Al-Quran yang kita punya sekarang? Apakah tak ada debu dan lain sebagainya? Begitu banyak bagian dari kitabullah yang ada di rumah kita. 1, 2, 3. Coba lihat di rumah masing-masing, ada berapa Al-Quran yang dipunya? Banyak. Ada yang terjemahannya, ada yang plus tafsir, ya, dan ada lain-lainnya. Misalnya, ya, seperti itu. Insyaallah. Coba kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran menyuruh kita menegakkan sholat, bagaimana kita di rumah? Saat Al-Quran menyuruh kita atau menyuruh kaum wanita untuk menutup aurat, ada di Al-Quran. Dan banyak lagi sebagainya, petunjuk, riwayat, nasihat. Masya Allah. Makanya di dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah berfirman, wa qala rasulun ya rabbi inna qaumin tahaduna hadzal qur'anil muhjura. Dan Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Oh, hati-hati, Al-Quran diabaikan, hati-hati. Apa yang dimaksud pengaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa banyak orang-orang yang sekarang tidak lagi peduli kepada kitabullah, ya, Masya Allah. Justru khidmat dan khusyuk menyimak, ya, sejenis nyanyian dan lain sebagainya, level-level permainan, manggut-manggut, ya,
nurut pada bualan peramal, iya iya, oh iya ya mbah ya, dan takjim dari dan lain sebagainya, banyak. Apakah kita termasuk di dalamnya orang-orang yang melalaikan Al-Quran? Disadari atau tidak, ya mungkin kita telah mengabaikan Al-Quran. Bagaimana bisa? Di surat Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Makanya ketika kita membaca Al-Quran atau ada yang sedang membaca Al-Quran, kita diam mendengarkan yang lebih hikmat. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, mulai malam ini Quran jangan kita jadikan lagi sebagai pajangan, atau kita letakkan begitu saja. Kita baca Al-Quran itu, Masya Allah. Terus bagaimana? Di dalam surat Al-Fatir, dalam surat Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatlul kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma rajaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna intizaratan la na'bura. Innal lilladzina yatlunal kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus salat, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma rajaqnahum, dan menafkahkan sebagian dari rizki, sirran alaini yarjuna tijaratan lan tabura, menganugerahkan sebagian rizki kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan. Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Maksudnya apa? Maksudnya apa dari perniagaan yang tidak merugi? Nah, inilah 3 golongan orang yang tidak pernah rugi, yang ada di dalam surat Fatir ayat 29. 3 golongan orang yang tidak pernah rugi. Ini ada di dalam surat Fatir yang tadi saya bacakan. Mudah-mudahan dengan tadabur surat Fatir ayat 29 ini kita bisa menambah, bahwa surat cinta yang Allah berikan kepada kita ini Masya Allah luar biasa, sehingga itu bisa Al-Quran ini kita bisa jadikan sebagai surat cinta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menjawab. Allah akan menjawab curhatan kita. Di dalam surat Fatir tadi saya bacakan, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab, nih yang pertama, 3 golongan orang-orang yang tidak pernah merugi. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Fatir ayat 29, orang-orang yang membaca Al-Quran. Dia tidak akan pernah rugi dalam hal apapun. Memaknainya, memaknai kandungannya, mentaksirnya, mentadaburinya, membaca setiap saat, dia tidak akan pernah rugi dalam hal apapun. Kita mungkin masih bisa ditipu oleh orang. Kita masih bisa dihianati oleh orang. Apalagi yang menjadi ahlul Quran, keluarganya Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Tahfiz tapi orang yang menghafal Al-Quran, Masya Allah, orang akan memahkotakan di kepalanya. Orang tuanya yang masih ada
orang tuanya yang masih ada. Ketika si anak ini menjadi ahlul Quran, jadi keluarganya Al-Quran, Allah akan menggalungkan, membelikan satu buah mahkota di kepalanya. Insya Allah. Semoga kita bisa mendidik diri kita, anak-anak kita, agar bisa menjadi hafidh dan hafidah, yang bisa menguasai, menghatamkan Al-Quran yang ada berada di kepalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang membaca Al-Quran, dia adalah orang-orang yang tidak pernah rugi dalam hal apapun, khususnya dalam perniagaan. Di dalam surat Fatir ayat 29. Makanya ayo semangat kita membaca Al-Quran. Kalau perlu kita punya schedule, jadwal, tiap hari. Ini selesai baca ini. Masya Allah, dengan begitu kita bisa bisa selalu membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang tidak pernah rugi adalah orang-orang yang mendirikan salat. As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah sayapnya orang mukmin. Artinya, ayo dirikan salat. Yang belum salat, getolin salat. Katanya pengen rezeki banyak, tapi nggak mau salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, kata Allah. Ayo kita sholat. Ayo kita menuju kemenangan. Ayo pengen apa? Gajinya luar biasa nih orang, 10 juta. Begitu gajian habis, sholat. Habis oleh apa? Banyak. Kreditan rumah, kreditan motor, dan lain-lain, banyak lah, sehingga kesisaan. Maka kita dirikan sholat, kita bangun sholat, bagian dari rukun Islam ini. Mulai sekarang yang belum sholat rajinin, yang belum rajin tekunin. Saya masih ngeliat tuh jamaah saya tuh, azan udah berkumandang masih pada ngobrol. Ampuni saya ya Allah. Seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan itu bisa menjadi sarana buat kita memperbaiki diri. Ayo, kalau enggak sekarang kapan gitu. Insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nih, lagi-lagi berhubungan dengan memuliakan dan membahagiakan orang. Ini berapa kali nih saya menyampaikan, dan berapa ayat Al-Quran ini menyatakan nih. Kemarin di kajian bulanan yang ketiga tiga kunci rezeki berlimpah. Yang ketiga adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Yang ini menafkahkan sebahagian dari rizki. Jangan pelit jadi orang. Jangan pelit. Orang-orang yang tidak pernah rugi adalah orang yang menafkahkan sebagian dari rizkinya. Apa aja rezeki? Banyak. Duit, pertolongan, tenaga. Kalau dia nggak bisa mampu dengan duit, dengan tenaga. Terkadang kita terlalu pelit, dimintai pertolongan aja nggak boleh, nggak minta. Katanya menjaga terumbu karang, tapi nyatanya apa? Dia rusak sendiri terumbu karangnya. Kita udah bangun terumbu karang dengan baik, tapi kita merusak terumbu karang itu. Masya Allah. Semoga kita orang yang selalu bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa menafkahkan sebagian dari rizki yang kita miliki. Jangan terlalu pelit. Kalau kita pelit, Allah akan pelitin lagi. Pantas saja dia rugi melulu. Pantas saja duitnya habis mulu. Dikit-dikit anaknya sakit. Dikit-dikit duitnya hilang. Dikit-dikit motornya ngadat. Itu sesuatu hal yang tidak kita pernah sadari. Itu tidak pernah kita sadari bahwa itulah Allah ambil pelan-pelan rizki kita. Kita kerja susah payah,
Karena pekerjaan kita ini pekerjaan yang Allah tidak ridho. Kalau Allah ridho, gaji 300.000 pun cukup sebulan. Dibandingkan dengan 10 juta. Mungkin duitnya yang gaji 300 sebulan masih ada dibandingkan dengan 10 juta. Ya, satu karena pekerjaan kita yang mungkin tidak halal. Dua, ada aja Allah ambil dari istri, dari anak, dari barang yang kita miliki. Baru juga gajian. Karena dia punya hutang riba, mobil kaki-kakinya sudah tidak baik lagi. Baru juga gajian, motornya minta jajan, gitu. Jadi nilai keberkahan yang nggak ada, gajinya besar, keberkahan yang nggak ada. Allah ambil keberkahan itu, Masya Allah. Jangan sampai ya, jangan sampai rizki yang kita dapatkan tidak dapat keberkahan dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan bertanya, kenapa ya gaji gua gede kok habis aja gitu. Ya ini karena apa? Kita tidak pernah menafkahkan sebagian dari rizki kita. Kita terlalu pelit sama orang lain. Kita tidak mau memuliakan dan membahagiakan orang lain. Itu aja. Mudah-mudahan petikan dari surat Fatir ayat 29 ini mengena buat kita nih. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang tidak pernah rugi, nih baca surat Fatir ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, orang yang selalu membaca Al-Quran dan mendirikan salat, dan kedua menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, tidak akan pernah Allah kasih rugi. Ya. Mulai sekarang, ayo, ya. Kita baca Quran, insyaallah. Ya. Kita belajar Al-Quran. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar dari kisah Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ubay merupakan sahabat Nabi yang mampu menghafal Al-Quran. Dia dipercaya menjadi sekretaris Nabi untuk menulis wahyu dan surat-surat Nabi. Jadi Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat Nabi yang diberi kepercayaan, ya, atau sekretaris untuk menulis wahyu dari surat-surat yang turun kepada Nabi. Ubay adalah seorang sahabat yang berasal dari kaum Ansor, dari suku Kharaj, ya, dari suku Kharaj. Ubay selalu berada di sisi Rasulullah. Dia ikut dalam Baiat Aqobah, perang Badar dan perang-perang lainnya, selalu menemani Rasulullah. Ini Ubay bin Ka'ab. Ya. Jadi Ubay bin Ka'ab ini selalu berada di sisi Rasulullah. Ubay juga adalah seorang sahabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu menangis setiap kali menyebut Allah. Masya Allah. Kita udah bisa belum begitu ya? Ketika menyebut nama Allah hati bergetar, menangis. Orang-orang yang mendengar Ubay membaca Al-Quran juga ini ikut menangis. Karena saking mendalaminya, ya. Al-Quran turun pertama kali kepada Nabi Muhammad itu di Goa Hiro, ya. Kita sudah tahu sejarahnya, ya. Pada 17 Ramadan. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Sejak saat itu Al-Quran turun secara bertahap, enggak sekaligus blok, enggak, tapi bertahap. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setiap selesai menerima wahyu, Nabi Muhammad menyebarkan dan mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat dan umat Islam lainnya.
Suatu hari Rasulullah pernah bersabda kepada Ubay, "Wahai Uban bin Ka'ab, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menunjukkan Al-Quran kepadamu." Kata Ubay, ya ini seperti pernah baca buku enggak? Ini kisah ini saya ambil dari biografi 60 sahabat Rasulullah. Luar biasa, banyak kisah-kisah di sana. Ya. Karya Khalid Muhammad Khalid ya waktu itu. Mendengar ucapan Rasulullah, Ubay pun penasaran. Siapa yang enggak penasaran? Maka dia bertanya balik, "Wahai Rasulullah, apakah namaku disebut kepadamu?" Tanya Ubay. Rasulullah pun menjawab bahwa nama Ubay disebut penduduk langit. Masya Allah, nama Ubay disebut-sebut di langit. Kita nih kalau di dunia nih di sini pengen disebut, ya pengen disebut, tapi di langit nggak disebut. Lebih enak mana, pengen disebut di dunia apa disebut di langit? Ayo, ya. Rasulullah menjawab, ya itu jawaban Rasulullah, bahwa penduduk langit ya menyebut nama Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Benar, nama dan nasabmu disebut di penduduk langit. Kata Nabi. Semasa hidupnya Ubay dikenal sebagai panutan Umar bin Khattab, ya, Umar pernah menyebut Ubay adalah junjungan kaum muslimin. Ya, Insya Allah. Kepergian Ubay bin Ka'ab, sahabat penghafal Al-Quran ini, menyisakan duka yang mendalam bagi umat Islam. Saat wafat, banyak umat Islam memenuhi jalanan mengantar jenazah Ubay bin Ka'ab. Ya, Masya Allah. Inilah orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Dan banyak lagi kisah-kisah, kalau saya petik mungkin nggak cukup sampai malam ini gitu. Ya, sampai besok pagi subuh kita lanjut lagi kajian gitu. Insya Allah kita belajar dari Ubay bin Ka'ab ini. Insya Allah luar biasa kisahnya. Mudah-mudahan kita bisa menteladani kisah Ubay bin Ka'ab ini, ya, bahwa dialah orang yang selalu berada di sisi Rasulullah. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup kajian ini ada 6 cara, ya. Ada 6 cara membiasakan diri membaca Al-Quran dalam keseharian. Semoga ini bisa menjadi tips buat kita untuk bisa lebih giat lagi membaca Al-Quran. Yang pertama adalah menyediakan Al-Quran. Tentu kita harus punya Al-Quran. Masa pengen baca Al-Quran gak ada Al-Quran? Abong amat, di rumah gak punya Al-Quran, ya kan? Punyalah minimal yang ada terjemahannya, gitu, bawa di tempat kajian, kita tadaburi, ya, itu. Terus menambah bacaan. Kalau kita udah bisa ini, kita lanjut bacaan, pelan-pelan saja, ya. Kalau kita pengen tahu isi Al-Quran, membaca sambil melihat terjemahannya, ya. Yang ketiga, mengenali keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Apa itu? Mengenal keutamaan Al-Quran, ya. Seperti itu. Itu yang ketiga. Agar kita tahu, ya, agar kita tahu keutamaan Al-Quran. Makanya jangan sampai ketika kita baca Al-Quran tapi kita tidak tahu keutamaan, ya. Yang keempat, mengambil pelajaran dari orang-orang terdekat. Ya, artinya apa? Begitu banyak kisah keajaiban Al-Quran yang terjadi kepada seorang hamba, yang begitu dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Misalnya mukjizatnya kesembuhan, terhindar dari malapetaka, dan lain sebagainya. Jadikanlah kisah-kisah tersebut sebagai ibrah. Tahu ibrah? Ibrah adalah pelajaran, ya, sebagai pelajaran buat kita. Jadi sebagai pelajaran buat kita, ibrah yang teladan dan memberikan motivasi buat diri kita, yaitu Masya Allah luar biasa. Yang kelima,
banyak berzikir dan beribadah sebelum baca Al-Quran. Ya, banyak berzikir dong sebelum membaca, untuk membuat diri kita lebih semangat membaca Al-Quran. Sebelum kita membaca, kita berzikir. Ya, kita berzikir agar apa? Hati lebih tenang. Ketika membaca Al-Quran, nanti kita lebih tenang lagi. Gitu. Nah, sambil mentadaburinya. Yang keempat, yang terakhir, jelas mendisiplinkan diri. Yang ini yang paling tidak mudah, ya. Baru mau baca Quran, ada orang baru membaca Quran suruh keluar gitu. Ini yang tidak disiplin. Makanya mudah-mudahan 6 cara ini kita bisa membaca Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kajian malam hari ini mendatangkan begitu banyak manfaat buat kita, bukan hanya didengarkan tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa sering kita membaca Al-Quran intinya. Dan ini adalah 6 cara ya, agar kita bisa lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran. Akhir kata saya ucapkan, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan lahir dan batin, karena saya adalah al-fakir yang masih mempunyai kesalahan. Dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendatangkan begitu banyak manfaat buat kita, dan tugas kita sebagai hamba mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.